Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Latifa dengan NIM 2023161018, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pembimbing Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Materi yang dibahas yaitu hak asasi manusia. Yang pertama, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, yang kedua, tanggung jawab pemerintah untuk melindungi HAM, dan yang ketiga, pemajuan dan perlindungan HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM ringan. Apa saja sih pelanggaran HAM ringan itu? Yang pertama, pencemaran nama baik seseorang dengan fitnah atau tuduhan tanpa bukti. Dan yang kedua, penganiayaan terhadap orang lain. Ketiga, melakukan tindakan pencurian. Keempat, memalak orang lain, melakukan fitnah orang lain. Dan yang kelima, menghalangi orang untuk beribadah. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM berat, contoh pelanggaran HAM berat, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan. Biasanya pembunuhan, pemerkosaan, pemusnahan, perbudakan. Dan yang kedua, kejahatan genosida. Apa sih kejahatan genosida itu? Kejahatan genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu kelompok. Nah, contohnya biasa Rohingya, pembantaian G30, kerusuhan Mei 1998. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang tanggung jawab pemerintah untuk melindungi HAM. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin, kedaulatan, dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun dalam ketentuan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang 1945. Nah, undang-undangnya yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sehingga negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menegakkan perlindungan HAM termasuk dalam perkara di Myanmar. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya, yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Dan yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Dan yang ketiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Dan yang keempat, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Yang ketiga, tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Pemajuan dan perlindungan HAM merupakan dua bidang yang menjadi mandat Komnas HAM sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1991. Tetapi keberadaan ketentuan pasal 75 Undang-Undang nomor 39 tersebut bukanlah lantas menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk kemajuan dan melindungi HAM sebagaimana yang diamankan oleh pasal 28 Undang-Undang 1945. Juga sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah berkewajiban untuk memajukan HAM internasional seperti yang tertuang dalam Piagam PBB II dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.